debat putaran kedua Capres dan Cawapres sudah berlangsung tadi malam, menghadirkan 3 kandidat Cawapres. Tapi saya tidak mengikuti secara keseluruhan karena itu akan boros kuota. Karena harga kuota juga, maksudnya pakai data itu juga semakin mahal. Maka saya hanya mengikuti penggalan-penggalan yang salah satunya adalah yang tentu ini menarik, yang ditunggu-tunggu oleh publik, magnitudenya ada di Gibran pasangan nomor urut 2 ya. Kalau kita lihat apa penampilan Gibran, saya kira lumayan lah untuk public speaking, dan ini menjawab keraguan banyak pihak yang selama ini melihat sosok Gibran sebagai orang yang irit bicara, kemudian kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tapi oke lah, penampilan semalam itu menurut saya tidak kalah dengan 2 kandidat yang lain. Saya sedikit menukik ke isi yang ya sebetulnya bukan diperdebatkan. Kalau dengan format 2 menit, 1 menit itu bukan perdebatan, itu hanya semacam berpantun. Maaf, ini saya menggunakan sinisme yang ya mau gimana lagi, karena bagaimana format debat yang itu mencoba mengeksplor isi pikiran itu dengan hanya 1 menit, 2 menit ya. Tapi oke lah, itu sudah berlangsung. Yang seperti yang saya duga di episode sebelum ini tentang salah satu materi isi perdebatan itu mengenai makan siang gratis, dan itu tidak menimbulkan perdebatan karena tidak ada respon yang mencoba mengkaitkan makan siang gratis itu. Yang disitu yang tertangkap adalah bahwa pasangan 02 akan mengalokasikan anggaran 400 triliun untuk membackup program makan siang gratis ya. Di situ dikaitkan antara makan siang gratis dengan persiapan generasi emas tahun 2045. Tentu arahnya untuk mengurangi angka stunting kita yang prevalensinya masih tertinggi di dunia, yang itu berdampak pada IQ rata-rata penduduk Indonesia yang masih terendah di 11 negara ASEAN. Sebagaimana saya singgung pada episode sebelum ini, program makan siang gratis, meskipun saya secara aktivitas itu setuju, artinya itu sebetulnya bukan program tapi lebih ke aktivitas atau kegiatan yang berada di bawah program tertentu. Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, apa yang diprogramkan oleh 02 ini sebetulnya mengakomodasi pasal 34. Cuma kenapa ini program ini harus jalan, itu karena amanat undang-undang, lebih ke sebagai social safety net. Ketika pasal 27, pasal 33 itu sudah dilaksanakan dengan optimal, masih ada masyarakat yang tidak terjangkau oleh program-program pemerintah, entah karena masalah keterpencilan, masalah pendidikan, sebagainya. Akhirnya
masih ada sebagian masyarakat yang harus ditangani secara direct, yaitu dengan memberikan tidak hanya makan siang, pagi, siang, malam itu harus ditanggung oleh negara, karena itu tanggung jawab negara. Tadi tidak disinggung kenapa program itu muncul. Secara konstitusional itu tadi konstruksi berpikirnya, kalau pasal 27, pasal 33 belum menjangkau semua lapisan masyarakat, maka negara harus hadir di kelompok masyarakat yang memang tidak hanya makan siang, makan pagi pun juga kesulitan. Kemudian apalagi ya, nah, masalah hilirisasi ini satu istilah yang sering kita dengar di pemerintahan yang sekarang. Maka pasangan 02 yang memang bertekad untuk melanjutkan apa yang menjadi obsesi pemerintahan sekarang itu dilanjutkan, gitu ya. Nah, hilirisasi yang sempat diungkap oleh Gibran itu seolah-olah menjadi satu jawaban tentang penciptaan nilai tambah di dalam negeri. Padahal kalau tadi semalam dicontohkan masalah nikel dan sebagainya, itu nilai tambahnya sesungguhnya tidak terjadi di Indonesia, karena investornya itu dari Cina atau asing lah pada umumnya. Sehingga kalau misalnya salah satu panelis di situ ada Bu Hendri Saparini, itu tentu bisa mengkalkulasi benefit ekonomi yang diperoleh Indonesia dengan Cina itu kira-kira komposisinya seperti apa, itu akan bisa dihitung. Dan itu dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, ternyata hilirisasi yang sempat ditunjuk ke sektor nikel itu juga menimbulkan problem kesenjangan tenaga kerja antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja Cina. Ya, kasus-kasusnya saya kira kita pernah melihat betapa sempat terjadi kerusuhan itu akibat kesenjangan penghasilan antara TKA lokal dengan TKA asing dengan TKA tenaga kerja lokal, ya, tenaga kerja asing dan lokal. Ini maka hilirisasi itu baik dari sisi konsep sepanjang syarat-syaratnya itu terpenuhi, yang dalam forum yang sangat singkat jelas itu tidak bisa mengcover persoalan yang justru sebetulnya sangat mendasar. Untungnya ya cawapres nomor 1 dan 3 juga tidak begitu paham tentang detail konsep hilirisasi, sehingga ya dari sisi perdebatan jadi aman lah. Salam konstitusi.